Dan saudara, akhirnya saya bersama dengan pengacara dari keluarga Brigadir Yosua, Ya. Bung Kamarudin Simanjuntak, dan ini ada sejumlah dokumen-dokumen yang terbaru, saudara. Nanti saya akan tanyakan soal dokumen ini, tapi saya tidak boleh untuk membawanya. Kalau saya baca hasil otopsi kedua Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Bung Kamarudin sudah punya dan sudah dibakukan di Notaris. Tapi saya nggak boleh bawa ini ya. Nggak boleh. Iya, oke. Dan abang belum pernah wawancara khusus di TV seperti Saya belum pernah wawancara khusus. Jadi saya hanya diwawancarai TV ketika melapor di Barreskrim Polri dan atau ketika doorstop. Nah, ini yang pertama ini datang ke sini nih. Terima kasih bang, Iya. jadi eksklusif di Aiman ini. Iya. Tentu ini hal yang menarik karena abang juga pasti punya bukti juga terkait hal ini. Saya masuk ke sini bang, karena saya mendengar bahwa abang mengirim dokter pada saat otopsi kedua, betul? Betul. Saya tidak bisa mengambil, saudara. Saya ingin tunjukkan ini. Dan ini Sudah disahkan oleh notaris. dilegalisasi oleh notaris. Dan dari sini saya tadi sempat membaca, memang ada hal-hal yang berbeda jauh dari apa yang selama ini ada. Iya, betul. Saya mohon izin ya, Iya. Bang. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Tidak beraturan. Luka berbentuk lubang yang bentuk corong ke arah dalam 2 cm diikuti retak tulang sampai basis kranit. Lecet melingkari luka ke dalam, tembus ke puncak hidung, membentuk sudut 60 derajat ke kiri atas. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Satu sejajar, Sejajar. Jadi dari belakang. ditembaknya dari belakang, tetapi ada Tembus ke depan. Tembus ke depan. Ada dugaan peluru. Ada dugaan. Tembakan dari belakang kan itu. Karena sebelumnya disebutkan ini adalah pantulan atau serempetan peluru yang sebelumnya. Betul. Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik yang dibilang sayatan itu adalah gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke J. Tetapi ada usaha, apakah itu menutupi atau tidak, saya nggak paham. Apa itu standar forensik atau tidak, itu dilem di belakang. Itu diduga perbuatan yang pertama. Otopsi pertama. Diduga ya, belum tentu dia bisa juga yang sebelumnya lagi kan gitu. Oke, sebentar. Ini kan aneh, karena sejajar. Kalau dia tembak-tembakan Barada Eliezer dari atas ke bawah, kan nggak mungkin di belakang dan sejajar. Kalau tembak-tembakan yang saya pahami, karena saya suka menonton film-film yang apa itu, yang koboi-koboi itu kan biasanya kan hadap-hadapan dia, nggak belakang-belakangan Betul. toh. Iya. Tapi kalau dia berarti kan mempetak umpet mereka, membelakang-belakangan kan gitu. Dan sudutnya sejajar, bukan dari atas. Bukan dari atas. Oke. Kemudian dibuka otaknya itu sudah nggak ada otak di dalam kepala. Yang ada adalah ada 6 pecahan. Diduga akibat peluru. Nah, kemana otaknya kan begitu. Nah, kemudian dibuka lagi ini, ditemukan otak itu sudah ada di dalam perut. Kenapa di perut? Nggak ada yang tahu, karena proses otopsi. Hanya mereka yang tahu sama Tuhan yang tahu. Baik. Nah, tembakan kedua diduga dari sini. Karena ini bolong ini dari sini ke bibir. Sudutnya dari bawah? Iya. Oke. Dari bawah ke sini. Kalau dari sini dia ke bawah, Logikanya harusnya kan tembus ke sini. Tapi kan ada yang di sini, luka juga. Adanya di sini, di pundak. Oh, beda. Jadi nggak mungkin jadi letter L pelurunya begini kan? Oke, ini informasi baru ini. Oke. Peluru ketiga sesuai dengan itu hasil otopsi itu di dada. Juga lurus ke belakang. Sejajar, bukan dari atas. Di sonde dia lurus dia. Peluru keempat itu di tangan. Baik. Jebol. Di sonde juga lurus dia, tidak miring. Sejajar. Sejajar. Nah, itulah diduga 4 peluru itu. Pertanyaannya, masih ada nggak luka lain? Nah, jawabannya? Ada. Di sini. Iya, ini. Di sini. Di sini. Kemudian di bahu luka terbuka. Dugaan dari otopsi pertama itu dikatakan sebagai pantulan peluru atau serempetan peluru. Kemudian lengan bawah ini ada 2 tulang sini, ini patah. Ini patah kenapa? Atau siapa yang matahin kan gitu? Dekat pergelangan ya, Bang? Tulangnya iya. Kemudian jarinya, jari manis, ini patah. Kemudian di bawah ini juga ada luka. Oke. Yang katanya itu untuk memasang formalin. Tetapi di sini juga ada luka lain. Oke. Di pergelangan sini. Baik. Yang belum terjawab. Kemudian di kaki sudut apa itu dengkul ini di belakang. Itu juga diambil sampelnya. Oke. Kemudian ketika dilahirkan anak ini dia sempurna. Melamar polisi juga sempurna, makanya dia diterima kan gitu. Baik. Tapi ketika mati dia kaki ini tidak bisa lurus lagi. Entah apa penyebabnya. Iya. Waktu itu pun kakinya kayak gini awalnya itu kayak gini nah. Oh, nggak bisa diluruskan? Nggak bisa diluruskan. Nggak bisa diluruskan? Nggak bisa. Jadi dalam posisi peti mati, kakinya bengkok seperti itu? Kayak gini, persis kayak gini. Nggak coba untuk diluruskan misalnya? Kami luruskan, kami coba luruskan kayak gini lah. Kayak gini lah. Nggak bisa lurus? Nggak bisa. Dipaksain nggak bisa? Iya, nggak bisa. Kemudian di punggung belakang ada juga luka. Nah, ini kan butuh penjelasan. Ini kan abang otopsi kedua masih perlu 8 minggu, tapi kok abang bisa dapat duluan? Karena saya kan kerja siang malam, mungkin mereka kerja paruh waktu. Kemudian mereka kan masih menguji sampling, saya tidak menguji sampling. Artinya kesahihannya apakah bisa dipertanggungjawabkan? Sahih ini kan keinginan mereka. Jadi setelah kami rapat awal di gelar perkara itu,
Ya. Mereka setuju. Ketika otopsi dan visum referatum ulang, kami harus ada di situ. Ya. Atau perwakilan pengacara atau keluarga. Tetapi terus berkembang ini, akhirnya keluarga tidak boleh, pengacara baik. tidak boleh karena tidak expert Itu bilangnya. Rapat terakhir mengatakan, oke lah, boleh ada perwakilan kalian, tapi harus dokter dan atau bekerja di Oke. rumah sakit atau paramedis. Paramedis. Nah, ini Baik. udah jam-jam terakhir ini. Ya. Tapi Tuhan sangat baik. Dalam waktu tidak sampai 1 jam, kita dapatkan 2. Oke. Maka yang 2 ini saya kasih surat penugasan. Bertugas untuk mewakili keluarga, turut serta di dalam ruang otopsi. Baik. Jadi mereka ini bekerja sama dengan dokter forensik yang dari RSPAD, dari SCM, Oke. dari Andalas maupun dari Bali. Mereka bersama-sama di ruang otopsi Ya, itu. ya. Nah, inilah hasil daripada yang mereka alami. Oke, baik. Saya harus katakan juga, saya harus adil di sini dan Ya, independen. betul. Bahwa di sini bukan dokter ahli forensik, tapi dokter umum ya. Dokter yang mewakili, karena ada catatan di situ. Iya, Nah, betul. Artinya dokter ini, yang dokter umum ini tidak melakukan analisis, hanya mendengarkan dan mencatat. sesuai yang dilihat dan dialami. Jadi di situ kan di ruangan itu kan ada percakapan. Nah, percakapan mereka atau kesempatan mereka itu dicatat ini. Kalau Abang perhatiin Ya, kan, ada. ini kan Detail detail itu, ini, Bang. detail Detail semua itu. nih. Detail, betul. Detail ini. Iya. Lubangnya atau Di lukanya mata sekian kanan milimeter. dari GPD 1 cm memar dan seterusnya. Lalu memang Dan ada itu detail diurai sekali. mulai dari kepala, Iya. mulai dada, tangan. Memang detail sekali. Detail saudara. sekali. Otopsi buka dada, 1 terdapat tulang dada, 2 dan seterusnya dan seterusnya. Diurai semua itu. Kelingking dan jari manis disebutkan Iya. patah dan lain sebagainya. Nah. Ekstremitas bawah kaki kanan terdapat luka terbuka berukuran 2,5 cm, tidak dijahit dan seterusnya. Setelah dibuka ternyata tempat untuk masukkan formalin. Itu yang satu. yang sebelah kanan. Iya. Yang sebelah kiri Yang tungkai Tidak ada kaki kiri belum ada sisi luar kesimpulan. terdapat luka bawah kiri sisi luar di atas mata kaki terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang berwarna putih, rencana PA jaringan. Lipatan kaki kiri sisi dalam terdapat warna lebam dan menghitam, terdapat resapan darah di bawah kulit. ya. Dokter forensik mengambil sampel, artinya pertanyaan ini. Nah, harapannya mereka bisa pecahkan melalui pemeriksaan laboratorium kan gitu. Ya. Ini fakta yang kemudian saya dapatkan. Tentu ini masih harus diuji nanti di forensik dan juga nanti ketika nanti ini prosesnya berlanjut ke sidang peradilan, maka tentu ini semua akan semakin terbuka. Ini belum final lah. Artinya finalnya nanti dari dokter forensik yang dari Ya. ditugaskan oleh penyidik itu. Baik, terima kasih Bung Kamarudin. Oke. Ya, Tuhan berkati. Sehat.